Selamat menyaksikan video presentasi kelompok 1. Selamat malam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Pak Hendra Saputra SEMSI yang akan memberikan video pembelajaran dengan judul peran pemimpin dalam pendelegasian wewenang. Adapun nama kelompok kami yang pertama yaitu Aldi Lumenraja, yang kedua Agnes Teresia Purba, yang ketiga Irma Bonita Simbolon, dan yang terakhir Dika Sinaga. Materi yang pertama adalah presentation topic. Adapun poin-poinnya yaitu pertama pengertian delegasi, pendelegasian, delegasi wewenang, dan pemimpin. Yang kedua yaitu pendapat para ahli tentang delegasi. Yang ketiga akses pendelegasian wewenang. Yang keempat manfaat pendelegasian wewenang. Yang kelima dasar pendelegasian. Yang keenam peran seseorang pemimpin dalam pendelegasian. Yang ketujuh kegiatan ketika delegasi dilakukan. Yang ke-8 sikap pemimpin terhadap delegasi. Yang ke-9 kendala dan kunci dalam pelimpahan wewenang. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Yang selanjutnya yaitu pengertian delegasi, pendelegasian, delegasi wewenang, dan pemimpin. Yang pertama delegasi. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melakukan kegiatan tertentu. Pendelegasian yaitu kegiatan seseorang untuk menugaskan atau bawahannya untuk melaksanakan bagian dan tugas manajer. Yang ketiga, delegasi wewenang. Delegasi wewenang adalah proses yang paling fundamental dalam organisasi, sebab pimpinan tak akan sanggup melakukan segala sesuatu dan membuat setiap keputusan. Yang terakhir, pemimpin. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Materi yang selanjutnya yaitu pendapat para ahli tentang delegasi. Yang pertama menurut Charles J. Keating. Charles J. Keating berpendapat bahwa arti delegasi adalah upaya pemberian sebagai tanggung jawab serta kewibawaan kepada pihak lain. Menurut Melayu SPH Sibuan, pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegat untuk dikerjakannya atas mendelegator. Asas-asas pendelegasian wewenang. Yang pertama asas kepercayaan, asas delegasi atas hasil yang diharapkan, asas pencantuman fungsi dan kejelasan tugas, asas rantai berkala, asas tingkat wewenang, asas kesatuan komando, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, asas pembagian kerja, asas efisiensi, dan asas kemutlakan tanggung jawab. Manfaat pendelegasian wewenang. Yang pertama, pemimpin memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab dan tingkatan manajer yang tinggi. Yang kedua, melatih bawahan memikul tanggung jawab, melakukan penilaian dan peningkatan keyakinan diri, serta kesediaan atau berinisiatif. Yang ketiga, pelimpahan wewenang kemungkinan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang keempat, bahwa pelimpah wewenang mendorong ucapannya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Dan yang terakhir, penyesuaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan atau mana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Peran seorang pemimpin dalam pendelegasian. Poin pertama, menetapkan atau memberi tanggung jawab kepada seseorang, memberikan wewenang untuk berbuat sesuatu, membuat sesuatu pertanggungjawaban berkeyakinan secara langsung dan menyelesaikan tugas yang sudah disepakati. Kegiatan ketika delegasi dilakukan. Pada poin A, pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Poin B, pendelegasian melimpahan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Poin C, penerimaan delegasi yang menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Dan poin D, pendelegasi menerima pertanggungjawaban untuk mencapai hasil-hasil yang dicapai. Materi yang selanjutnya yaitu sikap pemimpin terhadap delegasi. Pada poin pertama, pendelegasian hanya akan berfungsi secara efektif apabila pemimpin memahami dan mengambil sikap yang tepat pada pendelegasian itu. Pada poin B, pemimpin tertinggi yang setingkat di atas setiap bawahan bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang didelegasikan dengan memberi dukungan penuh kepada bawahan dengan memenuhi apa yang dibutuhkan dan menjalankan tugas. Pada poin C, pemimpin yang mendelegasikan tugas bertanggung jawab memberi kredit kepada setiap pelaksana tugas atau hasil kerja yang diperlihatkannya. Pada poin yang terakhir, pemimpin yang mendelegasikan tugas mutlak bertanggung jawab penuh atas sukses atau gagalnya suatu pelaksanaan kerja serta segala konsekuensi yang ditimbulkan oleh setiap bawahannya. Kendala dan kunci pelimpahan wewenang. Yang pertama, kendala dalam pelimpahan wewenang, kapasitas staf yang terbatas, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Yang kedua,
Kunci pelimpahan wewenang agar efektif. Yang pertama, kepercayaan atasan pada bawahan, komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan, kemampuan manajer dalam memahami suatu tujuan organisasi, tentuan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Yang terakhir yaitu studi kasus. PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami konflik antara perusahaan dengan karyawan. Konflik ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antara atasan dengan karyawan. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah karyawan. Namun pihak perusahaan belum memberitahukan pada karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan manapun pasti pernah mengalami konflik internal. Sekian dari hasil video pembelajaran kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.